Halo, jumpa lagi dengan Miss Hotli pada pagi hari ini. Kita akan belajar tentang alam menciptakan iklim. Iklim sangat berguna bagi manusia dan juga makhluk hidup yang lainnya yang ada di bumi ini. Nah, tentu saja kalian masih ingat bagaimana alam menciptakan alam semesta yang bisa kita temukan dalam Alkitab, Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Tapi sebelumnya kita akan belajar satu lagu yang menceritakan tentang alam semesta. Kita akan dengarkan bersama-sama dan belajar bersama-sama bagi yang belum mengetahuinya. Nah, itu alam semesta yang Tuhan ciptakan. Dengan lagu itu kita bisa melihat bagaimana keindahan alam ini diciptakan Tuhan. Tetapi tidak hanya menciptakan alam, Tuhan juga menciptakan iklim, menciptakan musim, menciptakan cuaca. Semua itu berguna bagi makhluk ciptaan Tuhan di bumi. Karena itu, mari kita belajar bagaimana alam mencipta. Di dalam kitab Kejadian pasal 1, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, Tuhan Allah menciptakan terang pada hari pertama. Lalu hari kedua Tuhan Allah menciptakan cakrawala. Ketiga, pada hari yang ketiga Tuhan Allah menciptakan lautan, daratan, dan tumbuhan. Pada hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang yang ada di langit, siang,
matahari untuk malam, ada bulan dan bintang. Dan juga pada hari yang kelima, Tuhan Allah menciptakan ikan-ikan di laut atau hewan-hewan yang ada di dalam air dan juga hewan-hewan yang ada di udara seperti burung ya. Dan kemudian hari yang keenam Tuhan Allah menciptakan hewan ternak, hewan melata, hewan liar yang ada di daratan dan juga manusia. Kemudian pada hari yang ketujuh Tuhan Allah beristirahat dari mencipta. Tuhan menciptakan, tadi Misoti sudah bilang bahwa Tuhan menciptakan bukan hanya makhluk hidup, tetapi juga makhluk tidak hidup. Bahwa alam semesta ini diciptakan untuk saling mendukung, termasuk cuaca, iklim, dan musim. Di Indonesia hanya ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kalian bisa menyebutkan musim yang ada di luar negeri, misalkan musim yang lain, musim semi atau salju dan lain sebagainya. Pada musim kemarau itu sangat berguna bagi petani garam, petani padi, dan juga bahkan untuk ibu di rumah bisa berguna untuk menjemur pakaian, ya, menjemur adik bayi mungkin ya, yang punya adik bayi. Nah, ada banyak sekali kegunaannya. Kemudian pada musim hujan kita menikmati kesejukan ya. Pada musim hujan kita menikmati kesejukan udara karena semua tanaman-tanaman akan menghijau. Tanaman membutuhkan hujan untuk menyirami tanaman dan juga untuk membuat persediaan air di dalam tanah. Ada banyak dari antara kita yang masih menggunakan air dari dalam tanah ya. Dan juga untuk membuat tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan yang tidak bisa disirap oleh manusia itu bisa bertumbuh dengan baik. Pada musim hujan mungkin kamu terkendala untuk bermain di luar rumah, tetapi kamu bisa melakukan aktivitas yang lain di dalam rumah. Musim kemarau kamu bisa dilakukan banyak kegiatan, misalnya berkemah, bermain sepeda, bermain bola, bermain layangan, itu bisa kita lakukan jika cuacanya panas. Nah, tetapi yang kita syukuri Tuhan mengatur, baik itu musim hujan, musim panas atau musim kemarau, Tuhan mengatur semuanya untuk keperluan makhluk hidup. Ada gunanya. Alam semesta mengaturnya dengan baik. Tuhan melihat semuanya sebagai kebutuhan manusia dan juga ciptaan yang lain. Ya, Tuhan memberikan hujan pada musimnya, memberikan panas pada musimnya. Semua berguna ya. Nanti kalian bisa meneliti kira-kira apa saja yang bisa kalian lakukan, kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan pada musim-musim ini. Termasuk mungkin pada saat musim hujan dan kemarau ya. Kita bersyukur Tuhan memberikannya bagi kita dan pada saat ini kita akan membuat kesimpulan bersama-sama ya, mengapa Tuhan mengatur iklim tadi sudah, karena Tuhan ingin semuanya berjalan teratur. Tuhan tidak menciptakan manusia duluan, tapi Tuhan menciptakan manusia terakhir supaya manusia bisa mencukupkan kebutuhannya dari ciptaan Tuhan yang lain ya. Kita sama-sama buat kesimpulan. Allah kita yang kita puji dan sembah itu berkuasa. Dia menciptakan alam semesta dan isinya hanya dengan mengucapkan firman. Mengatakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Kamu bisa membaca Alkitab nanti dalam kitab Kejadian pasal 1. Ya. Tuhan Allah mencipta dengan teratur dari hari pertama sampai kepada hari yang keenam. Tuhan ciptakan dengan sangat teratur. Dia buat semuanya sesuai dengan yang terbaik, sempurna, supaya semua ciptaan yang ada di bumi ini menikmati hasil karya Tuhan. Tuhan Allah mencipta dan mengatur supaya alam
dan isinya saling melengkapi. Ya, kita membutuhkan hujan, kita membutuhkan matahari, hewan dan tumbuhan juga membutuhkannya ya. Allah memberi hujan dan juga panas untuk keperluan makhluk hidup. Setiap musim itu berguna bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Ya, kamu bisa membaca buku pelajaran kamu di rumah dari mulai halaman yang pertama sampai dengan halaman yang keempat. Kemudian kamu bisa membuat ringkasannya atau kamu bisa membacanya berulang-ulang supaya lebih memahaminya. Baik, kita selesai sampai di sini. Minggu depan, jika punya pertanyaan, boleh dicatat dulu. Minggu depan pada pertemuan berikut, kalian bisa menanyakannya. Sampai jumpa.